perkenalkan, saya mengajar di MTSR Hidayah Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini saya akan melakukan uji kinerja pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022 jam 11 siang dengan materi zat adiktif dan psikotropika. Semoga pembelajaran yang saya lakukan pada siang hari ini bermanfaat, dan kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong dan para pemirsa semuanya, saya mohon untuk saran dan kritikannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, silahkan ketua kelas untuk mimpin doa. Terima kasih anak-anak, semoga dengan pembacaan doa kalian, pembelajaran kita pada siang hari ini akan membawa ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti kalian semuanya sehat ya? Ada yang di sini ada yang sakit enggak? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Oke anak-anakku, masih ingat kemarin kita mempelajari apa? Tentang zat aditif atau zat yang ditambahkan pada makanan. Nah, untuk siang hari ini materi kita adalah mengenai zat adiktif. Zat adiktif itu adalah zat yang bisa menimbulkan kecanduan, atau kalau kita sudah mengkonsumsinya, nanti kita ingin mengkonsumsi lagi dan mengkonsumsi lagi. Nah, oke. Sekarang bisa kalian perhatikan papan tulis. Nah, di depan ada gambar apa? Rokok. Di rumah orang tua kalian ada yang mengkonsumsi rokok? Ketika kalian ketemu dengan orang tua kalian yang mengkonsumsi rokok, kira-kira kalau misalnya diminta untuk berhenti, gimana tanggapan mereka? Tidak mau. Kenapa? Nah itu berarti di dalam rokok ini terdapat zat yang bisa menimbulkan kecanduan.
Tapi sebenarnya bahaya enggak sih rokok itu menurut kalian? Bahaya. Ada yang tahu bahaya rokok itu apa? Bisa menimbulkan penyakit paru-paru. Mungkin bahaya yang lainnya lagi? Sesak nafas. Apa lagi mungkin? Bisa menyebabkan radang tenggorokan dan lain-lain. Nah, rokok ini adalah salah satu contoh dari zat adiktif. Nah, selain rokok itu juga ada zat-zat adiktif yang lain, ya, karena zat adiktif itu ada yang bisa terdapat pada makanan, juga ada pada minuman. Kira-kira kalian tahu enggak zat adiktif yang terdapat pada minuman? Ada yang tahu? Di kopi, betul. Jawabnya yang keras, di kopi. Orang kalau yang sudah terbiasa minum kopi, ya, itu kalau tidak minum kopi katanya bisa pusing. Nah, itu kenapa? Karena sudah kecanduan. Nah, kegiatan kita hari ini, ya, nanti kalian saya minta untuk berkelompok, kemudian untuk menganalisis zat-zat atau kandungan yang berbahaya atau pengaruh dari zat adiktif terhadap kesehatan. Saya akan menampilkan dulu atau menjelaskan dulu beberapa hal mengenai zat adiktif. Zat adiktif itu adalah bahan makanan atau minuman yang bisa menimbulkan kecanduan. Artinya, seseorang yang sudah mengkonsumsi zat adiktif itu akan merasa ketagihan. Kemudian selanjutnya, zat adiktif ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama ini zat adiktif yang termasuk ke dalam narkotika. Kemudian yang kedua, zat adiktif yang termasuk ke dalam kelompok obat penenang, dan yang berikutnya, yang ketiga adalah zat adiktif yang termasuk ke dalam kelompok alkohol. Nah, selanjutnya yang pertama adalah zat adiktif yang kelompok bukan narkotika dan psikotropika. Nah, zat adiktif yang termasuk ke dalam kelompok yang bukan narkotika itu ada di dalam, contohnya ada di dalam kafein. Kafein itu terdapat di dalam teh, ya, atau kopi. Nah, ketika kita mengkonsumsi teh atau kopi itu kadang-kadang juga ada rasa ingin mengkonsumsi kembali. Nah, itu yang disebut dengan efek kecanduan. Kemudian juga, nah tadi sesuai dengan gambar tadi ini yang terdapat pada rokok, ya. Itu juga orang kalau sudah mengkonsumsi rokok itu biasanya juga akan ketagihan, ya. Selanjutnya yang termasuk ke dalam kelompok narkotika. Nah, narkotika ini berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Untuk kelompok narkotika ini adalah zat yang dihasilkan dari tanaman yang menyebabkan penurunan kesadaran. Contoh tanamannya ada yang tahu yang bisa menyebabkan bisa menyebabkan kecanduan? Ganja, pintar. Nah, untuk siang hari ini tujuan pembelajaran kita, ya, nanti kita akan berkelompok, kemudian dibantu dengan HP sebagai alat belajar kalian, ya. Nanti kita akan mencari gangguan dengan konsumsi zat adiktif ini bagi tubuh atau bagi kesehatan. Itu dampaknya seperti apa? Nah, kalau kalian sudah tahu dampaknya, nanti kita bisa mensosialisasikan ke orang-orang di sekitar kita. Contoh, kalian sudah tahu bahayanya rokok misalnya. Bagaimana cara kita mensosialisasikan bahwa rokok itu berbahaya? Bagaimana caranya? Dengan apa kira-kira? Untuk hari ini nanti silahkan, ya, kita akan berkelompok.
untuk menyelesaikan tugas kita. Berarti kita sudah kesepakatan kita membuat poster. Kira-kira berapa menit waktu yang kalian butuhkan untuk membuat poster? 30 menit bisa selesai? Oke, kalau demikian nanti silakan berkelompok. Kemudian yang bawa HP silakan nanti untuk membantu proses pencarian informasi. Nanti HP-nya bisa dikeluarkan. Silakan, saya beri waktu dengan hitungan sampai ke 5. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, untuk tugas kita proyeknya berupa poster, kemudian juga sebagai bahan panduannya. Ini tiap kelompok saya bagikan untuk LKPD-nya. Di situ ada yang perlu dijawab, silahkan kalian jawab, ya. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 tolong, kelompok 3, nama kelompok, kelas, anggota, nama anggota jangan lupa ditulis, ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok 7, ya. Oke, silakan seperti biasa, ya. Kita bekerja sama, ada yang mengerjakan LKPD dan ada yang mengerjakan proyek. Artinya supaya nanti waktu yang disediakan bisa mencukupi, ya. Silakan betul-betul dimaksimalkan untuk kerja kelompoknya, ya. HP-nya bisa untuk digunakan untuk membantu mencari informasi yang dibutuhkan, ya. Berarti sekarang waktunya presentasi untuk poster.
Silakan nanti ketika teman kalian presentasi maju ke depan, silakan bisa dikomentari, misalnya posternya kurang apa atau bagaimana, ya, untuk perbaikan ke depan. Oke, sudah siap ya? Ya, oke. Silakan kelompok berapa ini yang mau presentasi dulu atau saya tunjuk? Oke, saya tunjuk. Ya, silakan kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Ya, tempat-tempatnya silakan maju ke depan. Seperti biasa, perkenalkan nama anggota kelompoknya siapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mempresentasikan tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang bisa memberikan efek kecanduan bagi yang mengonsumsinya. Arti dari gambar poster yang kita buat adalah katakan tidak kepada narkoba, itu akan membunuhmu. Narkoba mengandung narkotika, psikotropika, dan narkoba mengandung dan obat terlarang lainnya dan memberikan efek kecanduan. Dampak dari mengonsumsi narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada otak seperti gangguan mental, depresi, serta kerusakan serta kecemasan terus menerus. Jadi ayo katakan tidak kepada narkoba. Oke, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi tidak? Kelompok 1 mempresentasikan katakan tidak pada narkoba. Tidak ada yang komentar? Oke, kalau tidak ada yang komentar kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, sekali. Oke. Ya. Nanti kita tempel di belakang di akhir pembelajaran. Oke, sekarang kelompok 2. Yuk, kelompok 2, ayo maju. Kelompok 2 presentasi. Yang keras. Ayo yang keras suaranya. Yang semangat. Ayo perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apakah kamu banyak zat atau kandungan yang berbahaya pada rokok? 1. Kan menyebabkan paru sesak napas. 2. Kandungan monoksida berpengaruh negatif terhadap pernafasan dan pembuluh darah. 3. Nikotin, jantung berdebar, tekanan darah meningkat. Ya. Untuk kelompok 2 mempresentasikan tentang kandungan-kandungan zat yang terdapat di dalam rokok. Ada yang mau mengomentari tidak? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bisa kembali ke tempat. Sekarang kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Ini kelompok 3 spesial bidadari semua ini. Yang keras ya. Yuk, yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
Sudah? Ada yang mau disampaikan lagi tidak? Ada yang mau menanggapi? Ya, kita beri tepuk tangan untuk hasil kerja kelompok 3. Dan silakan bisa kembali ke tempat. Sekarang kelompok 4. Ayo kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau menjelaskan bahaya dari rokok. Rokok memang nikmat saat dikonsumsi dan bisa menjadi candu pada penggunanya. Tapi di balik nikmatnya rokok ternyata dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Sudah? Oke, ada yang mau menanggapi? Oh tidak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk hasil kerja kelompok 4. Ya, silakan bisa kembali ke tempat. Sekarang kelompok 5. Ayo, kelompok 5, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, sehingga tubuh kekurangan cairan. Jika efek ini terus berlangsung, tubuh akan bekerja menuju halusinasi, perilaku lebih agresif dan merasa sesak pada bagian dada, serta dalam beberapa jam dapat menyebabkan kesakitan. Oke, kelompok 5 menyampaikan tentang bahaya narkoba. Ada yang mau menanggapi tidak? Tidak. Oke, silakan kita beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan bisa kembali ke tempat. Presentasi berikutnya adalah kelompok 6. Yuk, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster dengan tema bahaya narkoba. Dampak Ayo, jangan. bahaya narkoba yaitu elektrolit berkurang, tubuh kekurangan cairan, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian. Sudah? Oke, ada yang mau menanggapi? Tidak ada yang menanggapi. Oke, silakan kita beri tepuk tangan dan bisa kembali ke tempat. Terakhir, presentasi dari kelompok 7. Ayo, silakan kelompok 7 bisa maju. Ayo, silakan salah satu untuk wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kecil ini. Ayo, mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hasil kerja kelompok kami melindungi paru-paru kita dari bahaya asap rokok. Sudah? Hanya itu dong yang mau disampaikan? Ada yang mau menanggapi tidak? Tidak ada? Oke, silakan bisa kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Ya, ternyata kalian bisa menuangkan apa yang kira-kira bisa mengajak orang lain untuk menjaga kesehatan. Kalau saya lihat di sini hampir semuanya, tidak semuanya, lebih banyak menyoroti tentang bahaya rokok. Nah, karena itu mungkin yang paling familiar dan yang paling mudah kita temui di lingkungan kita. Ya. Kesimpulannya adalah kira-kira apa? Dari apa yang tadi sudah dibacakan dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira bahaya-bahaya zat adiktif ya yang sudah tadi kalian sampaikan di depan, ada rokok, ada narkoba, ada apa lagi tadi? Kayaknya hanya rokok dan narkoba ya yang kita ambil, yang kalian gunakan untuk hari ini untuk poster. Kira-kira kesimpulannya bahayanya apa saja? 1, untuk rokok bahayanya apa saja? Tadi yang sudah kalian tulis tadi. Bisa menyebabkan kanker karena di dalam rokok terdapat zat yang bersifat karsinogenik atau zat yang bisa menyebabkan kanker. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Kemudian apa lagi? Ini yang rokok-rokok tadi. Yuk, bisa menyebabkan penyakit asma. Terus infeksi tenggorokan dan mata. Mungkin ada yang tanya, kok bisa menyebabkan ke mata? Dari apanya? Nah, dari asapnya. Ada yang lain lagi tidak yang rokok? Nah, sekarang coba yang narkoba. Kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi narkoba? Atau narkoba itu berbahaya bagi tubuh? Yo, yang narkoba. Bahayanya apa saja atau dampak bagi kesehatan tubuh apa saja? Yang pertama, bisa merusak otak. Ya, artinya nanti kalau kalian, jangan kalian ya. Kalau ada orang yang mengkonsumsi narkoba itu kesehatan mentalnya, kesehatan otaknya itu bisa terganggu. Ya, kemudian yang kedua, bisa menyebabkan depresi. Depresi itu yang bagaimana? Sikapnya atau perilakunya itu tidak stabil, ya. Kadang-kadang kalau terlalu sedih tiba-tiba bisa menangis sendiri, atau mungkin juga kadang bisa tertawa-tawa sendiri karena tidak bisa mengontrol emosi, ya, emosinya tidak terkontrol. Kemudian apa lagi? Bisa menyebabkan apa lagi? Ayo yang narkoba silakan dibuka hasil kerjanya tadi. Itu tadi adalah yang perilaku itu bisa berubah, ya. Sekarang kalau yang fisik, gangguan secara fisik ketika mengkonsumsi narkoba, kesehatannya bisa terganggu itu biasanya pada apanya? Ayo, coba. Kalian kan tadi sudah membaca ya di internet tentunya. Kalau secara psikis itu bisa mengubah perilaku, ya. Emosi tidak terkontrol, kemudian mudah marah, kemudian juga kadang apa ya? Ya itu intinya emosi, terutama emosi itu tidak terkontrol. Kemudian kalau yang fisik itu biasanya tubuhnya itu kalau orang yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya akan kalau orang yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya akan kurus. Kenapa? Karena saluran pencernaannya itu biasanya juga akan mengalami gangguan. Nah, coba berpendapat. Ayo. Bahaya merokok. Yang kedua,
bahaya narkoba. Ini terutama bagi kesehatan tubuh. Makanya kalian jangan sampai ya. Terutama tadi kalau tidak salah itu kelompok 1 apa ya? Itu di posternya tertulis apa tadi? Coba kelompok 1 posternya bunyinya bagaimana? Katakan tidak pada narkoba karena narkoba bisa hati-hati, itu narkoba bisa membunuhmu. Tadi rokok juga kayaknya ada yang membunuhmu. Itu yang kelompok berapa ya? Kelompok. Nah, ternyata rokok maupun narkoba pada akhirnya sama-sama bisa mengakibatkan kematian ya. Itu yang bisa kalian dapatkan hari ini. Kemudian untuk prosesnya bagaimana? Untuk proses pembelajarannya, dengan proses kalian mencari informasi sendiri, kemudian mengaplikasikannya ke dalam poster. Kira-kira bagaimana? Ada kesulitan tidak? Senang tidak? Ya, kalian enjoy ya. Belajar tapi sambil menggambar, tidak perlu menghafalkan. Nah, itu untuk proses kita pada siang hari ini. Dan untuk tugas ya nanti akan saya berikan, kemudian nanti dikumpulkan besok pagi ya untuk pertemuan berikutnya ya. Ini untuk posternya dikumpulkan dulu ya karena waktunya sudah hampir habis. Ya silahkan dikumpulkan, nanti kita pasang di mading ya. Yuk dikumpulkan. Oke, kelompok 6 ya. Dan sebelum kita akhiri, silakan bisa kembali ke tempat masing-masing. Nah, kembali dulu. Ya, silakan duduk kembali. Sudah di tempatnya masing-masing? Ya. Oke, kalau sudah ya, untuk tugas ya nanti bisa dikumpulkan besok pagi. Kemudian untuk silakan kalian belajari untuk materi berikutnya untuk pertemuan yang akan datang ya. Kemudian untuk hari ini pertemuan kita akhiri sampai di sini. Selamat siang, kemudian nanti silakan bisa pulang ke rumah masing-masing. Supaya pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah, kalian ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan ketua kelas bisa menutup dengan doa pulang. Ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Dan terima kasih, hati-hati di jalan ya karena
lalu lintasnya ramai, waktunya pada pulang, jadi hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan dan sampai ketemu besok pagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.